pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cek mic, doa persembahan. Cek 1 2, 1 2. 1 2. Mega, gambarnya udah Kak? Yang kayak tadi saya bilang. Maksudnya headroomnya, pokoknya Mega atur aja. Cuman yang jelas kayak tadi ya poinnya. 1 2 1. Kayak gak aman, kayak gak? Siap, tinggal Kak Daud ya di on air ya. 1 2 1 1 2. 1 2 1 1 2. 1 2 1 2. 1 2 1 2. 1 2 1 2. 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. Cek 1 2 1. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu, semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Cek 1 2 1 2. Cek 1 2 1. Gimana Kak Daud? Aman Kak? Cek 1 2. 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. 1 2. Kak Daud gimana? Aman? Aman ya? Siap. Kenapa? Ini kan udah deket. Ini udah deket. Kemarin karena orangnya nggak aware karena posisinya nggak kayak begini. Kalau kemarin kan dia lurus, mic-nya dari samping. Kan yang bener kan dulu kan saya pernah bilang ke Kak Daud, mic-nya dari depan. Misalnya kayak gini masih oke nih. Karena dia miring kan. Segini aman ya? Aman. Cek. Cek. Coba. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sertaku Engkau. Sertaku, tak
Yesus mau memakaiku. Ini tangan kecilku, ini kaki kecilku, ku persembahkan hanya kepadamu Yesusku. Ini tubuh kecilku, tapi kasihku besar, ku mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Oh Yesusku. Shudududu, shudududu, shudududududu, shudududu, shudududu, shudududududu. Ku memang masih kecil dan juga masih rentan, tapi tak mengapa karena Yesus mengasihiku. Ku memang masih muda, berpikir sederhana, tapi tak mengapa karena Yesus mau memakaiku. Ini tangan kecilku, ini kaki kecilku, ku persembahkan hanya kepadamu Yesusku. Ini tubuh kecilku, tapi kasihku besar, ku mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Oh Yesusku. Shudududu, shudududu, shudududududu. Satu. Cek, cek. 1, 2, cek. Cek 1, 2, cek 1, 2, cek 1, 2.
Shalom, selamat hari Minggu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom buat kita semua yang ada di gedung gereja dan di rumah kita masing-masing. Mari kita tenangkan hati dan kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Panggilan beribadah. Yesus adalah gembala yang agung. Ia telah menyerahkan nyawanya di salib bagi keselamatan kita. Saat kita menjadikannya gembala agung kehidupan kita, maka kita tidak sulit mengenal kehendaknya, sebagaimana ia dengan mudah mengenal kita dalam relasi yang begitu dekat. Sungguh, Yesus adalah gembala dan pemelihara hidup kita. Siapkanlah diri kita untuk digembalakan olehnya. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 285. Tuhanku lah gembalaku, olehnya ku tentram. Di padangnya hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, kita awali pada kita dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Mari kita mengambil waktu sejenak datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Padamu ada kasih Dan pengampunan, kasihanilah dan ampunilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin.
Malabat bersuni dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Nats petunjuk hidup baru menuntun perjalanan hidup kita hari ini dan 1 minggu ke depan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bermazmur dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan firman Tuhan. Kita akan baca dan renungkan dalam ibadah ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bacaan yang kedua dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan Allah, kembali kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Kami membangun persekutuan yang indah di dalam ibadah hari Minggu. Sekalipun kami berpisah oleh jarak, jemaat-Mu beribadah di rumah mereka masing-masing, tapi kami boleh disatukan dalam ikatan kasih Kristus. Dan inilah wujud persekutuan kami di hadapan Tuhan pada pagi ini dalam ibadah Minggu Raya. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, mampukan kami mengerti apa maksud dan isi hati Tuhan bagi kami, sehingga terus kami membangun kehidupan ini, bertumbuh di dalam anugerah Allah, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat sekalian, firman Tuhan hari ini pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan
bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai ke-25. 1 Petrus 2 ayatnya 18 sampai ke-25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita menyambut pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus.
kurre sumanga puang tu kadammi. Tu kadammi tu kadammi kurre sumanga. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita boleh menikmati persekutuan pada pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, memandu jalannya ibadah, dan Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengikuti dengan hikmat ibadah ini. Dan biarlah ibadah kita hari ini sungguh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Masih kita tetap beribadah di rumah dalam suasana pandemi, tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang membatasi diri kita ruang dan tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Tema kita hari ini, Gembala dan Pemelihara Jiwamu. Tomang kambi siato katiranai deatammu. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 menjadi bahan utama perenungan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang gembala, saya pikir tidak asing lagi bagi kita. Tidak menjadi hal yang asing tentang kata gembala. Di dunia timur termasuk kita Indonesia, khususnya kita orang Toraja, menjadi suatu profesi sejak dahulu kala. Mungkin kita yang berumur 40 tahun ke atas, terutama kita yang lahir di Toraja, dan terutama lagi kaum laki-laki, pasti pernah menjadi tomang kambi. Dan bahwa kita tahu persis apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ketika kita mangkambi. Bisa dibayangkan ya, setiap pagi-pagi kita sudah bangun, mungkin ada yang belum minum kopi, tapi pagi-pagi pergi mengambil rumput, karena biasanya pagi-pagi itu rumput itu segar. Habis itu kita kumpulkan, kita bawa pulang rumput itu, kemudian kita minum kopi dan kita kasih kepada terong kita. Jadi kita tahu persis apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh seorang gembala atau tomang kambi. Istilah gembala atau tomang kambi yang kemudian digunakan dalam Alkitab. Dan pertanyaan, mengapa kata gembala digunakan dalam Alkitab? Itu yang kita pelajari bersama, dan ada beberapa poin penting menjadi perenungan kita terkait dengan tema kita hari ini dan 4 pembacaan kita hari ini. Hal yang pertama, keteladanan sang gembala. Kata gembala berasal dari bahasa Ibrani ro'eh. Ada 2 pengertian dari kata ro'eh ini. Pertama, tindakan memberi makanan domba piaraan. Itu bisa kita lihat dari Kejadian 29 ayat yang ke-7. Dan yang kedua, tindakan memelihara serta menjaga umat Allah. Nih, ada 2 hal penting dari kata gembala itu. Tindakan memberi makan domba piaraan dan tindakan memelihara serta menjaga umat Allah. Apa yang kita lihat di sini? Artinya bahwa memiliki tanggung jawab yang besar. Gembala memiliki tanggung jawab yang besar, terutama pada yang digembalakannya. Dalam perjanjian lama, gembala harus mengembalakan binatang piaraannya dalam jumlah banyak, berpuluh-puluh kilometer, mencari padang rumput menjadi makanan, dan juga mencarikan sumur atau air menjadi minumannya. Juga harus berhadapan dengan apa?
serigala, binatang buas di padang belantara, singa, harimau, bahkan juga terkadang berhadapan dengan perampok-perampok di padang belantara. Dapat dilihat di sini adalah gembala adalah seorang pejuang yang tangguh, seorang yang kuat dan gigih, seorang pahlawan bagi dombanya. Dalam perjanjian baru, gembala dapat dipakai untuk menunjukkan pada diri Yesus. Dan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Juga di Mazmur 23 yang tadi kita baca dalam Mazmur pujian. Dalam zaman perjanjian lama pada zaman Yesus, gembala pada umumnya tidak dapat lagi dipercaya karena moralitas. Tetapi kehadiran Yesus muncul seorang sosok sebagai gembala yang punya integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah satunya kata dan perbuatan. Ada banyak orang yang menjadikan dirinya gembala, tetapi hanya omong doang saja, tetapi tidak dengan perbuatan. Tapi Yesus dengan perkataannya, tetapi juga disertai dengan tindakan dan perbuatan. Gembala adalah suatu pekerjaan yang mulia di kalangan kaum Yahudi, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, laki-laki, perempuan, kaya, miskin. Pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang paling berat, sangat berbahaya, dan berisiko tinggi. Dan karena itu ada beberapa hal keteladanan sang gembala yang bisa kita lihat. Yang pertama, keteladanan seorang gembala adalah bertanggung jawab soal makanan dan minuman. Artinya kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, bertanggung jawab atas keamanan domba-dombanya. Bayangkan pagi-pagi kalau dia harus domba itu dibawa ke padang belantara, pagi-pagi dibawa, kemudian sore dibawa ke kandang lagi. Bertanggung jawab untuk menghitung apakah cukup domba-domba ketika dikeluarkan dari kandang dan ketika masuk lagi ke dalam kandang. Melindungi terhadap bahaya di luar. Kalau ada yang hilang, dicari sampai dapat. Dicari sampai ditemukan. Yang ketiga, bertanggung jawab mengarahkan dan menunjukkan jalan bagi domba-dombanya supaya tidak salah jalan dan tidak tersesat. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu keteladanan gembala yang baik. Gembala yang mengenal suara dan domba-dombanya. Demikian domba mengenal suara dan domba-dombanya atau gembalaannya. Bayangkan ya, ketika kita mangkambi, kita tahu persis, tadi saya katakan kita tahu persis apa yang kita kerjakan. Nah, ya tu tedong, na tande kumaya itu tong kambi na. Ya na totang biasa saya kambi itu tedong ya to. Kalau dia mendekat-dekat pada tedong itu pasti naburu. Tapi kalau tomang kambinya datang pada tedong itu tak enak buru. Artinya tedong mengenal siapa tomang kambinya, ya kan? Nah ini relasi yang unik, ini relasi yang luar biasa, hubungan yang luar biasa. Nah di situ yang kita mau lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 4 dan 5, tadi kita baca Yohanes 10. Apa yang dikatakan di ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Poin di situ. Karena mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Oh, itu hubungan yang unik, hubungan yang luar biasa, hubungan yang intim
antara sang gembala dan domba. Seorang gembala keteladanannya adalah menjadi pejuang yang tangguh, pejuang yang kuat dan tidak mudah rapuh, tidak mudah patah semangat. Walaupun hujan, walaupun terik matahari, tetap ia mencarikan makanan dan minuman bagi domba-dombanya. Peuranan kamban, tonang na dakaran tu riu na ben lako pangkambina. Seorang yang tidak patah semangat, ia kuat fisik ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi binatang buas. Ia tetap menjaga dan memelihara domba-domba. Ia berjuang, dan tadi saya katakan bahwa dia adalah seorang pahlawan bagi domba-dombanya. Dan yang ketiga tadi, melihat pada sosok pribadi Yesus memiliki integritas. Satunya kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan oleh Petrus dan apa yang menjadi keteladanan yang dilihat Petrus pada pribadi Yesus. Ia menguraikan bagaimana sang gembala itu, yaitu Yesus Kristus, menderita untuk kita. Ia meninggalkan keteladanannya untuk kita ikuti jejaknya. Dikatakan di situ bahwa ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia tetap menjalani penderitaan sampai pada salib. Menjalani penderitaan sampai salib. Ia sabar, ia setia, ia tekun dalam melaksanakan tugasnya itu, dan tuntas ia selesaikan pekerjaan itu. Tidak maknuku-nuku, tak edukana sengke, dan tidak menyalahkan orang yang menyeret dia ke salib, bahkan tidak membenci. Bahkan di kayu salib kita lihat bahwa malah Yesus mendoakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Petrus mengatakan Yesus Kristus adalah sang gembala agung. Sehingga ketika Yesus selesai menjalani jalan salib, Petrus mengatakan dengan berani bahwa ia kembali kepada sang gembala, pemelihara jiwa. Itu yang kedua yang kita mau lihat. Tuhan adalah gembalaku yang baik dan pemelihara jiwa. Ini. Ungkambi penanta. Ada dua di situ, seorang gembala, gembala agung, dan pemelihara jiwa. Sangat identik kata ini. Dalam ayat 25, mengapa harus kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa? Sekarang telah kamu kembali, menandakan bahwa manusia atau domba telah jauh dari sang gembala. Tetapi Mazmur 23 mengatakan, ia datang mencari domba yang hilang. Juga Yohanes 10, ketika domba hilang, menghilang jauh dari kawanan domba, maka gembala akan mencarinya, meninggalkan yang ke-99 dan mencari domba yang hilang, yang satu yang hilang itu. Bukan berarti bahwa 99 itu dibiarkan begitu saja, tidak. Dalam pemahaman dan tafsiran dikatakan seperti ini. Yang 99 ini sudah dibentengi, sudah dipagari dan dijaga ketat oleh lingkungan itu, sehingga kemudian gembala mencari satu domba yang hilang itu. Bukan membiarkan yang ke-99, tapi tetap dibentengi dan mencari yang hilang yang satu itu sampai ditemukan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau manusia hilang dari hadapan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan mengasihi dan memproses dia supaya orang itu kembali ke asalnya. Dan di sini dinyatakan bahwa gembala sangat luar biasa mencari domba-dombanya. Mazmur 139 ayat 8 dia katakan seperti ini. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau.
ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Apa yang kita lihat di sini? Apa yang pemazmur mau katakan? Dimanapun dan kapanpun, di sana Tuhan ada. Nah, kalau kita toraya mui membuni kilas sukisia. Ya. Membuni lan sukisia. Inanglah sadia pana. Artinya kita terus ditemukan oleh Sang Gembala. Gembala menjadi pemelihara jiwa, artinya apa? Dia yang berjaga-jaga melindungi, menjaga hidup kita, menjaga nyawa kita, melindungi kita setiap saat. Tidak membiarkan kehidupan kita begitu saja. Tidak membiarkan kita kurus, tidak membiarkan kita sakit, tidak membiarkan kita lapar. Dia tidak membiarkan kita haus. Tetapi Ia selalu memberikan, membawa kita kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Pemelihara jiwa, ini jiwa kita, hati kita, tubuh kita, secara fisik Ia pelihara. Karena itu, apa yang mau kita nyatakan di sini menjadi sebuah pengakuan. Gembalaku, gembala kita yaitu Yesus Kristus adalah gembala plus, gembala yang memelihara jiwa dan Ia memiliki otoritas yang luar biasa. Memiliki kuasa dan otoritas menjaga dan memelihara jiwa kita. Karena itu memang dalam masa sekarang ini ya biasa orang istilahkan kita menjaga imun dan memelihara iman. Ya. Tubuh ini dipelihara supaya tetap sehat dan juga iman kita pelihara. Hal yang ketiga, menjadi gembala bagi sesama. Keteladanan Yesus Kristus sebagai gembala menjadi pelajaran dan menjadi pedoman bagi kita untuk memberi diri dengan bisa menjadi gembala bagi sesama. Selama ini biasa kita katakan pendeta, penatua dan diaken, itu kita posisikan sebagai gembala. Tetapi sesungguhnya kita adalah semua gembala bagi diri kita sendiri. Gembala bagi diri kita sendiri. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47, apa yang kita mulai di situ? Sebuah kehidupan persekutuan koinonia yang di dalamnya mereka saling berbagi dan mereka bersaksi tentang karya Kristus. Jadi mereka saling melengkapi, mereka saling menolong, mereka saling membantu. Mereka makan roti dan doa bersama. Ada persekutuan, ada berbagi, menolong, dan bersaksi. Hidup yang terus bersesama bagi orang lain. Dan saya kira tepat sekali pada masa sekarang ini. Karena banyak saudara-saudara kita di luar yang sangat membutuhkan kebutuhan-kebutuhan. Mari kita berbagi kepada mereka. Sekecil apapun yang kita bagi, itu sangat luar biasa. Dan Tuhan lihat, Tuhan tahu hati kita yang berbagi, mengasihi. Jemaat mula-mula membangun sebuah persekutuan koinonia dan juga membangun kehidupan diakonia dan membangun kesaksian. Dikatakan semakin hari semakin bertambah karena mereka menjadi gembala bagi sesama. Karena itu mendorong kita Bapak Ibu Saudara untuk tetap terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam perkataan Kristus, hidup dalam pengawasan dan pemeliharaan Sang Gembala Agung, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ada beberapa perenungan saya mau sampaikan. Pertama, jadilah pengikut Kristus yang baik, setia dan taat. Kenallah Allah dalam Yesus Kristus sebagai gembala yang agung. Gembala yang agung bagiku. Gembala yang agung bagi kita semua. Gembala agung yang benar. Dan jangan mencari dan mengikuti gembala yang tidak dapat menjamin dan menyelamatkan karena bisa menyesatkan kita.
dan bahwa kita adalah pribadi yang hidup dalam tuntunan Sang Gembala Yesus Kristus, maka jadilah dan jadikanlah hidup ini menjadi gembala bagi sesama. Ikutilah keteladanan penderitaan Kristus Sang Gembala Agung, sehingga hidup kita menjadi gembala bagi orang lain. Dengan tema kita hari ini sungguh menguatkan kita dalam situasi sekarang ini. Banyak jiwa yang remuk, banyak jiwa yang rapuh, banyak jiwa yang sedih, banyak jiwa yang menderita, banyak jiwa yang takut, banyak jiwa yang hancur. Percayalah, Ia adalah gembala. Yesus adalah gembala bagi kita yang memelihara jiwa kita dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Jiwa yang hancur, jiwa yang remuk, jiwa yang sedih, jiwa yang menderita, jiwa yang berduka. Yakin ada Yesus mengasihi dan menolong saudara. Biarlah Roh Kudus menyertai kita, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Yakin dan percaya, teguhkan iman. Yesus adalah gembala yang baik bagi kita dan menjadi pemelihara jiwa kita, pemelihara jiwa saya dan pemelihara jiwa Bapak Ibu Saudara. Mari kita mensyukuri lawatan Tuhan lewat firman-Nya pada pagi ini. Kita berdoa bersama-sama, mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dan dalam ibadah kita hari ini, kita akan mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama kita masuk dalam persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mendasarkan pada Ulangan 16 ayatnya yang ke-16b sampai ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nyanyian syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas
kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau ku pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan besar. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Persembahan pujian dari Yesi dan Bapak Pendeta Lukas F. Bane. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau sertaku, Engkau besertaku. Pujilah Tuhan. Pujian yang luar biasa dikumandangkan oleh Saudara Yesi dan Pak Pendeta Lukas. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya bacakan nama-nama yang berulang tahun 1 minggu ke depan ini. Tanggal 5 Mei, Bapak Julius Reba, Ibu Luciana Parapa, Panca Sumule, Melianus Darwin Tanduk. 6 Mei, Bapak Yesaya Mangentang. 7 Mei, Christopher Davian Bumbungan. 8 Mei, Bapak Nicholas Satria Perdana, Ibu Meti Tulak. 9 Mei, Bapak Frederick Papulung. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita naikkan syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Kami menikmati perjumpaan dengan Allah dalam ibadah ini. Kami menikmati persekutuan bersama. Dan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang memelihara hidup kami, sehingga persekutuan ini, ibadah kami, menjadi ibadah yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar di tengah-tengah ibadah ini, biarlah menguatkan kami semua. Engkaulah Allah gembala kami yang baik, menuntun perjalanan hidup kami, memelihara jiwa kami, memelihara hidup kami, dan memelihara hati kami. Sehingga kami berjalan dalam tuntunan kasih-Mu yang luar biasa. Di tengah-tengah ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan, syukur dan buah iman kami. Tuhan berkenan atas persembahan ini, dan boleh dipakai dalam pelayanan, mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, baik di tingkat yang lebih luas maupun di tengah-tengah jemaat Tangerang. Kami bersyukur Tuhan boleh memakai kami dalam pelayanan pagi ini. Hamba-Mu, majelis gereja yang bertugas, semua petugas-petugas ibadah, dan tim live streaming. Kami dimampukan Allah untuk mengangkat tugas dan pelayanan ini. Dan kami memberi diri dalam pelayanan, karena Tuhan yang menggerakkan dan memanggil kami. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan mengenal hidup kami yang melayani Tuhan dan jemaat-Mu pada saat ini. Kami mendoakan jemaat secara menyeluruh, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami yang boleh mengikuti ibadah lewat live streaming ini dimanapun mereka berada. Peliharakanlah kehidupan jemaat-Mu, saudara-saudara kami, 1 minggu ke depan ini, dalam melaksanakan tugas pekerjaan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban mereka. Engkaulah ya Tuhan Allah, yang memberkati seluruh perjalanan hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan Allah, kami terus dijaga, dijauhkan dari wabah COVID-19. Bapa di dalam sorga, kami juga mendoakan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan,
dalam masa pendidikan walaupun belajar dari rumah. Tapi biarlah Tuhan terus mengasihi mereka, menambahkan kecerdasan. Anak-anak kami yang telah lulus di setiap tingkat dan akan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan tunjukkanlah di mana mereka boleh melanjutkan sekolah dan kuliah. Dalam kondisi-kondisi seperti ini memang agak menyulitkan bagi mereka. Tetapi kami percaya selalu ada solusi yang baik sehingga anak-anak kami boleh melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami mendoakan jemaat-Bu dalam usia tua, para orang tua kami yang sudah lanjut usia, menikmati masa pensiun. Tuhan jaga dan peliharakan hidup mereka. Jemaat-Bu yang berduka, mengalami pergumulan, ada yang sakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, bisnis, di PHK. Tuhan tolonglah mereka, kuatkan dan hiburkan mereka dan pulihkan dalam kondisi dan keadaan mereka. Jemaat-Mu yang menikmati pertambahan usia 1 minggu yang lalu, bahkan 1 minggu ke depan ini, biarlah dengan kasih-Mu mereka mensyukuri bahwa hidup ini anugerah dari Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam kehidupan mereka, bekerja di luar rumah, jemaat-Mu yang masih bekerja di luar rumah. Tuhan jaga dan peliharakan mereka, jauhkan dari setiap gangguan-gangguan. Bahkan saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk mengantarkan setiap bahan-bahan pokok, logistik ke setiap tempat, jaga dan lindungi mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, dirawat di rumah sakit, di karantina, di isolasi karena wabah COVID-19. Tuhan kasihi mereka. Semua petugas-petugas di rumah sakit, para dokter, tim medis, tenaga kesehatan, berkati mereka semua melayani dengan baik dan Tuhan jaga dan lindungi. Kami mendoakan pelayanan dan kegiatan Majelis Gereja Jemaat Tangerang, ibadah-ibadah yang dilakukan dari gereja, dari rumah ke rumah, lewat pelayanan-pelayanan online. Tuhan berkati semua itu. Dan biarlah terus memperkuat persekutuan kami untuk memuliakan Tuhan. Pelayanan diakonia, Tuhan berkati, dan biarlah terus kami dukung bersama pelayanan diakonia, menjadi gembala, kami menjadi gembala bagi sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami mendoakan pelayanan gereja Toraja dari tingkat pusat, wilayah, klasis, sampai ke jemaat. Berkati dan terus dilakukan pelayanan-pelayanan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi akan terus terasa bagaimana pelayanan-pelayanan bagi jemaat Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Allah. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, dari pusat hingga ke daerah-daerah kami. Tuhan berkatilah mereka semua dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memutuskan mata rantai COVID-19. Setiap daerah-daerah yang sudah dimasuki oleh wabah COVID-19, ya Tuhan kasihilah mereka. Tuhan kiranya terus berkarya bagi kami. Tuhan terus menyatakan kuasa bagi kami sehingga wabah ini boleh cepat berlalu dari kehidupan kami. Ada banyak jiwa yang menderita, jiwa yang hancur, jiwa yang rapuh, jiwa yang berduka. Tuhan tolong kasihi mereka, ya Tuhan Allah. Bahkan juga di tengah-tengah wabah ini, ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di mana-mana. Oh Tuhan Allah, jagalah kami, jagalah jemaat-Mu, saudara-saudara kami, dan terhindar dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami percaya, kami terus dalam bingkai kasih Tuhan, dan Tuhan adalah gembala kami yang baik. Peliharakan kehidupan kami hari ini,
dan kehidupan kami 1 minggu ke depan. Biarlah dalam tuntunan kasih-Mu, hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Inilah syafaat kami. Inilah persembahan kami kepadamu. Ya Tuhan menyempurnakan. Karena kami bawa semua ini di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Sidang jemaat sekalian, berikut adalah warta jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 3 Mei 2020. Pelayanan ibadah dalam minggu ini, pelayan firman hari ini oleh Bapak Pendeta Asmento Napa STH, mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Penanggung jawab ibadah, Penatua Andres Palangan, liturgis, Diaken Albert Bumbungan, Kantoria, Song Leader, Bapak Pendeta Lukas F. Bane, STH, keyboardis, Nyonya Yesi F. Palangan, dan tim live streaming dari Getorta TV hari ini, audio person, Saudara Felicio Maega, switcher person, Saudara Charles Sosang Bandaso, kamera person Saudari Mega sampai Padang, quality control oleh Bapak Daud. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Informasi dan himbauan. Jemaat diharapkan untuk tetap mengikuti himbauan pemerintah selama penerapan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetap menjaga jarak, berdiam di rumah, rajin mencuci tangan, hidup sehat, dan senantiasa berdoa. Semoga kita diberi kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 176 000 000 0811867 atas nama Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bapak Ibu dapat mengirimkan bukti transfer ke bendahara, yaitu Ibu Penatua Elizabeth Sampelino dengan nomor handphone 0813 1923 0914, dan juga bisa ke Tata Usaha Gereja. Untuk memudahkan kolekte hari Minggu, persembahan pundi yang akan ditransfer disatukan menjadi 1 pundi saja. Selanjutnya akan diatur oleh majelis jemaat menjadi 3 pundi, yaitu pundi 1 dan 2 dan 3, sesuai ketentuan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Bidang persekutuan, selama wabah COVID-19, untuk sementara kegiatan-kegiatan gereja ditiadakan, antara lain kebaktian rumah tangga, kebaktian inti keluarga, kegiatan OIG, kelas katekisasi, latihan paduan suara, dan lain-lain. Bidang kesaksian, ibadah singkat dan doa melalui aplikasi Zoom Meeting dilaksanakan setiap malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Liturgi dan informasi akan dibagikan di WhatsApp grup Jemaat Tangerang. Rehat renungan harian Toraja, jemaat dapat mengikuti renungan singkat setiap harinya bersama Bapak Pendeta Asmento Napa di channel YouTube Getorta TV. Warta PPGT, Global Coffee Break, Discover Your Bible from Home, dengan tema kisah mujizat Yesus, Markus 8 ayat 1 sampai 26, dilaksanakan online dalam video conference pada Sabtu 9 Mei 2020 PPGT Tangerang. Daftarkan diri kalian pada link
yang terdapat dalam list di samping sebelum hari Rabu 6 Mei 2020. Kontak person Mega dengan nomor handphone 0812 1415 8233. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. 5 Mei, Bapak Julius Reba, Ibu Luciana Parapa, Panca Sumule, Melianus Darwit Tanduk. 6 Mei, Bapak Yesaya Mangentang. 7 Mei, Christopher Davian Bumbungan. 8 Mei, Bapak Nikola Satria Perdana, Ibu Meti Tulak. 9 Mei, Bapak Frederick Papulung. Laporan kolekte atau persembahan ibadah Minggu Prapaskah 22 Maret 2020 total 2.455.000. Minggu Prapaskah 29 Maret total 2.955.000. Minggu Prapaskah 5 April 3.915.000. Kamis Putih 9 April 1.225.000. Jumat Agung 10 April 3.390.000. Perjamuan Kudus 10 April 2020 1.845.000. Sabtu Sunyi 11 April 960.000. Paskah 12 April 4.715.000. Minggu 19 April 2.710.000, Minggu 26 April 2.340.000. Tuhan memberkati persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah warta jemaat hari ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengutusan dan berkat, dan jemaat berdiri. Mari kita sama-sama menyanyi dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Berjalan di lembaga Gembala baik membimbingku tetap, ku dihantar dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah-rumah masing-masing, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan, dan mari arahkan hati, pikiran, dan hidupmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur Kidung Jemaat 407.
Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ibadah kita selesai, jemaat kembali dipersilakan duduk. Dari gereja atau Raja Jemaat Tangerang, seluruh majelis gereja, dan semua petugas-petugas ibadah, semua tim live streaming Getorta TV, menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh jemaat Tangerang. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita terus dalam tuntunan Sang Gembala kita. Salam sehat untuk kita sekalian. Shoo-doo-doo-doo, shoo-doo-doo-doo, shoo-doo-doo-doo-doo, shoo-doo-doo-doo, shoo-doo-doo-doo, shoo-doo-doo-doo-doo. Ku memang masih kecil dan juga masih rentan, tapi tak mengapa karena Yesus
kecil dan juga masih rentan, tapi tak mengapa karena Yesus mengasihiku. Ku memang masih muda, berpikir sederhana, tapi tak mengapa karena Yesus mau memakaiku. Ini tangan kecilku, ini kaki kecilku, ku persembahkan hanya kepadamu Yesusku. Ini tubuh kecilku, tapi kasihku besar, ku mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Oh Yesusku. Shudududu, shudududu, shududududu, shudududu, shudududu, shududududu. Ku memang masih kecil dan juga masih rentan, tapi tak mengapa karena Yesus mengasihiku. Ku memang masih muda, berpikir sederhana, tapi tak mengapa karena Yesus mau memakaiku. Ini tangan kecilku, ini kaki kecilku, ku persembahkan hanya kepadamu Yesusku. Ini tubuh kecilku, tapi kasihku besar, ku mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Oh Yesusku. Shudududu, shudududu, shududududu, shudududu, shudududu, shududududu. Ku memang masih kecil dan juga masih rentan, tapi tak mengapa karena Yesus mengasihiku. Ku memang masih muda, berpikir sederhana, tapi tak mengapa karena Yesus mau memakaiku. Ini tangan kecilku, ini kaki kecilku, ku persembahkan hanya kepadamu Yesusku. Ini tubuh kecilku, tapi kasihku besar, ku mau serahkan sepenuhnya